Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 6 yang salih-salihah, alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam pembelajaran jarak jauh. Kita akan belajar di sini dalam pendidikan agama Islam dan budi pekerti, dan materi saat ini masih tentang indahnya saling menghormati, dan submateri atau subtema kali ini yaitu memahami kandungan surah Al-Kafirun. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran kita berdoa dulu. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita mendapatkan tambahan ilmu yang bermanfaat dan sekaligus kita diberi kemudahan oleh Allah untuk memahaminya serta mengamalkannya. Anak-anak, tujuan pembelajaran pada materi pembelajaran kita kali ini yaitu setelah kalian memperhatikan baik-baik video pembelajaran ini, diharapkan kalian sebagai peserta didik dapat atau mampu yang pertama terbiasa membaca Al-Quran dengan tartil. Kemudian yang kedua, kalian mampu menjelaskan kandungan Quran surah Al-Kafirun dengan benar. Yang ketiga, kalian mampu mencontohkan perilaku toleransi sebagai wujud dari pemahaman Quran surah Al-Kafirun dengan benar. Baiklah anak-anak sekalian, kita mulai saja pembelajaran kita untuk memahami kandungan surah Al-Kafirun. Dalam memahami kandungan surah Al-Kafirun ini, yang pertama harus kalian pahami dan harus kalian ketahui adalah yang pertama yaitu tentang asbabun nuzul. Asbabun nuzul itu artinya sebab turunnya, ya. Sebab-sebab turunnya surah Al-Kafirun itu apa. Kemudian yang kedua, kalian harus mengetahui kandungan surah Al-Kafirun. Yang ketiga, kita harus mengamalkan kandungan surah Al-Kafirun. Baiklah, Pak Guru akan jelaskan tentang kandungan surah Al-Kafirun. Sebelumnya anak-anak, sekilas tentang surah Al-Kafirun yang harus kalian ketahui. Surah Al-Kafirun itu dalam tartibus suar atau tertibnya surat-surat itu surah Al-Kafirun menempati urutan surah yang ke-109. Kemudian surah Al-Kafirun itu diturunkan di kota Mekah. Dan harus kalian pahami bahwa surah Al-Kafirun itu diturunkan sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Sehingga surah Al-Kafirun tersebut disebut golongan surah Makkiyah. Anak-anak sekalian, marilah yang pertama kita pahami tentang asbabun nuzul atau sebab diturunkannya surah Al-Kafirun tersebut. Anak-anak, surah Al-Kafirun itu diturunkan sebagai jawaban tegas dari Nabi Muhammad SAW kepada para pembesar Quraisy yang mengajak bergantian menyembah Tuhan. Inilah anak-anak, para pembesar Quraisy ini antara lain Walid ibnu Mughirah, Al-As bin Wa'il, Umayyah bin Khalaf, dan Al-Aswad ibnu Muttalib. Mereka mengajak kepada Nabi. Mereka berkata, "Wahai Muhammad, mari kita bersama-sama menyembah apa yang kami sembah, dan kami akan menyembah apa yang engkau sembah." Jadi mereka, para pembesar Quraisy itu mengajak Nabi Muhammad untuk menyembah Tuhan-Tuhan mereka. Dan mereka, orang-orang Quraisy ini, orang-orang kafir Quraisy, akan bergantian menyembah apa yang disembah oleh Nabi Muhammad, yaitu Allah. Mereka melanjutkan perkataannya, "Dan kita akan bersekutu atau bekerja sama dalam segala hal, dan engkaulah yang memimpin kami." Ini yang dijanjikan oleh orang-orang kafir Quraisy. Jika Rasulullah Nabi Muhammad SAW itu mau bersama, bergantian menyembah Tuhan, lalu bekerja sama, mereka akan mengangkat Nabi Muhammad sebagai pemimpin mereka. Hal ini sempat membuat Nabi Muhammad itu bimbang atau ragu. Tetapi kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan surah Al-Kafirun sebagai jawaban dari Allah agar Nabi Muhammad itu tegas untuk menolak ajakan orang-orang kafir Quraisy tersebut.
Dari asbabun nuzul tersebut, anak-anak, maka bisa kita pahami tentang kandungan surah Al-Kafirun. Kandungan surah Al-Kafirun ini adalah bahwa surah Al-Kafirun itu sebagai pedoman sikap toleransi kita dalam agama Islam. Kemudian yang kedua, bahwa Islam itu menjunjung tinggi sikap toleransi dalam bidang sosial kemasyarakatan, tetapi dengan tegas tidak ada toleransi dalam bidang akidah atau keyakinan dan dalam ibadah. Jadi ibadah dan keyakinan kita itu tidak boleh terkotori ataupun tercampur aduk dengan ibadah mereka, ya. Tegas, ibadah kita ya ibadah kita. Biarkan mereka beribadah dengan caranya sendiri. Keyakinan kita, keyakinan kita. Biarkan mereka dengan keyakinan mereka juga. Selanjutnya, kandungan surah Al-Kafirun yaitu menjelaskan kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Inilah yang menjadi pokok dari kandungan surah Al-Kafirun. Jadi, ada kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Anak-anak, bisa kita ambil isi pokok dari surat Al-Kafirun. Yang pertama, yaitu bahwa surat Al-Kafirun itu merupakan sikap tegas terhadap orang kafir, bahwa kita tidak menyembah apa yang mereka sembah. Dan mereka juga tidak menyembah apa yang kita sembah. Biarkan saja seperti itu. Ya. Kemudian, yang kedua, sikap toleran terhadap orang yang berbeda agama dengan saling menghormati dalam hubungan sosial, tetapi tidak ada toleransi dalam akidah atau keyakinan dan ibadah pokok. Biarkan mereka beribadah dengan cara mereka dan kita tetap beribadah dengan cara kita sebagai umat Islam. Kemudian yang ketiga, isi pokoknya yaitu saling menghargai dalam menjalankan ibadah sesuai dengan agama masing-masing. Tidak menghina, ya. Kita tidak boleh menghina Tuhan mereka. Kita tidak boleh menghina cara ibadah mereka. Ya. Seperti itu anak-anak sekalian, kita harus menghargai cara ibadah orang-orang yang tidak seagama dengan kita. Kemudian anak-anak, setelah kita memahami kandungan surah Al-Kafirun, marilah kita mengamalkan kandungan surah Al-Kafirun. Yang antara lain, yang pertama, saling menghargai antar pemeluk agama dalam melaksanakan ibadah sesuai dengan keyakinan masing-masing. Kemudian yang kedua, saling menghargai dan setia kawan kepada semua teman tanpa membedakan agama. Juga tidak boleh membedakan suku dan ras sekaligus, ya. Kemudian yang ketiga, saling berbagi dan tolong-menolong dalam kegiatan sosial antar pemeluk agama. Contohnya, ketika ada tetangga kita yang berlainan agama membutuhkan pertolongan kita, ya kita bantu. Kemudian, ada daerah lain misalkan, ada yang tertimpa bencana, tanah longsor, gempa bumi, yang itu membutuhkan uluran tangan kita, meskipun mereka berbeda keyakinan dengan kita bantu. Seperti itu anak-anak. Jadi, itulah bagaimana cara kita mengamalkan kandungan surah Al-Kafirun. Anak-anak sekalian, sebagai bahan rangkuman tentang pembelajaran kita memahami kandungan surah Al-Kafirun, yang pertama bahwa Quran surah Al-Kafirun itu terdapat dalam urutan ke-109 dalam Al-Quran. Surah ini terdiri atas 6 ayat dan diturunkan di Mekah sebelum Nabi Muhammad SAW itu hijrah ke Madinah, sehingga dinamakan atau termasuk golongan surah Makkiyah. Kemudian yang kedua, Quran surah Al-Kafirun itu mengisyaratkan bahwa semua harapan dan usaha orang-orang kafir Quraisy di masa itu untuk menghentikan dakwah Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang ketiga, Quran surah Al-Kafirun itu menerangkan bahwa Nabi Muhammad SAW tidak mau mengikuti tata cara ibadah orang-orang kafir di zamannya. Orang-orang kafir dipersilahkan beribadah sesuai dengan tata caranya mereka sendiri. Dan kaum muslimin pun, kita kaum muslimin dipersilahkan untuk mengikuti tata cara ibadah kita. Demikian anak-anak,
yang bisa Pak Guru sampaikan dalam pembelajaran ini, dan untuk menjadi bahan evaluasi, silahkan kalian mengerjakan soal-soal penilaian harian berikut ini. Romawi yang pertama, isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang benar. Soal yang nomor 1, surah Al-Kafirun terdapat dalam Al-Quran urutan surah ke? Yang kedua, surah Al-Kafirun diturunkan di? Yang ketiga, surah Al-Kafirun jumlah ayatnya ada 4. Sebab turunnya ayat disebut apa? Yang kelima, jika Nabi Muhammad SAW itu mau menghentikan dakwahnya, maka beliau, Nabi Muhammad, akan diberi imbalan berupa apa oleh pembesar-pembesar Quraisy, ya. Kemudian Romawi kedua, jawablah soal-soal berikut dengan benar. Nomor 1, jelaskan asbabun nuzul atau sebab turunnya surah tersebut dari surah Al-Kafirun. Yang kedua, sebutkan isi pokok atau kandungan yang terdapat dalam surah Al-Kafirun. Sebutkan 3 saja, ya. Kemudian yang ketiga, sebutkan toleransi apa saja yang dibolehkan dalam agama Islam dan toleransi apa saja yang tidak diperbolehkan berdasarkan surah Al-Kafirun. Demikianlah anak-anak sekalian, silahkan kerjakan di buku tulis kalian, dan setelah selesai hasilnya kalian kirimkan ke nomor WA Pak Guru dengan difotokan. Anak-anak, marilah kita tutup pembelajaran kita bersama dengan membaca doa sesudah belajar. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya dari Pak Guru mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.